Halo Sobat Fit One, kembali lagi bersama saya Fitri di Yoga with Fitri. Pada video sebelumnya saya sudah share tutorial yoga untuk pemula yang bisa dilakukan di rumah. Dan dari request pada video sebelumnya, teman-teman ada yang meminta yoga untuk skoliosis. Di sini mungkin skoliosis ada yang sudah familiar dan ada juga apa sih skoliosis itu. Jadi saya share aja biar semuanya yang nonton hari ini tahu apa itu skoliosis. Jadi skoliosis merupakan suatu kondisi tulang belakang kita yang bisa disebut tidak normal karena bisa dibilang apa ya, kalau misalnya pada orang normal tulang punggung kita tuh kan terlihatnya lurus ya. Nah, kalau misalnya pada penderita skoliosis itu ada kecenderungan miring ke kiri atau miring ke kanan dan bisa juga membentuk kurva huruf S. Oleh karena itu bisa menyebabkan kondisi tidak simetris juga pada organ-organ lainnya seperti bahu dan pinggul. Dan ini pasti berpengaruh pada aktivitas. Misalnya saat jalan, kalau untuk penderita skoliosis itu kan karena kanan dan kiri nggak seimbang, saat dilakukan terus-menerus itu pasti akan terasa nyeri. Jadi saya ingin share supaya penderita skoliosis itu bisa lebih nyaman dalam beraktivitas dan bisa sedikit meredakan rasa nyeri. Karena ya yoga untuk rasa ini memang harus dilakukan dengan konsisten dan mungkin harus dengan panjang, dilakukan dengan rutin dan panjang supaya bisa mendapatkan manfaatnya. Ya, kita mulai aja ya langsung yoga skoliosis ini supaya teman-teman bisa langsung mempraktekkan di rumah. Dan untuk yang tidak mengalami skoliosis, gerakan yoga ini juga aman dan pasti bermanfaat juga supaya teman-teman lebih merasakan nyaman pada tulang punggungnya. Sekarang kita pertama dilakukan duduk sukhasana. Sukhasana ini sesuai namanya, duduk dengan nyaman, dengan tidak merasa ada yang mengganggu ya. Pertama-tama kita lakukan pranayama, teknik bernafas supaya kita lebih fokus lagi. Tarik nafas dari hidung, tembungkan dada kita, rongga dada kita mengembang. Isi paru-paru kita dengan oksigen dan nafas lagi yang dalam dan perlahan. Sadari nafas kita, sadari apa yang dirasakan tubuh kita. Fokus pada diri sendiri dan buang nafas perlahan. Kempiskan dada kita, kempiskan perut. Tarik nafas lagi, ambil energi ke dalam tubuh kita. Kembangkan dada, buang nafas perlahan. Kembali tarik nafas, buang nafas perlahan. Kenapa harus dilakukan pernafasan? Karena dengan menyadari nafas kita bisa lebih menyadari diri masing-masing hanya pada saat ini dan kita rasakan tubuh kita tidak melihat yang di belakang atau yang memikirkan yang di depan. Jadi kita hanya fokus pada yang terjadi saat ini dan fokus adalah kunci utama dalam melakukan gerakan-gerakan yoga. Dan sekarang kita stretching ke kanan dan ke kiri. Saya taruh tangan kanan saya di sisi kanan dan saya angkat tangan kiri. Saat ditarik, kita menarik nafas dan buang nafas. Turunkan siku tangannya dan rasakan sisi rongga atau torso bagian kiri kita tertarik hingga ke pinggang.
Pada penderita skoliosis, kanan dan kiri itu kan tidak balance. Jadi kalau yang miring ke kanan mungkin akan kesulitan untuk menarik ke arah kiri, dan sebaliknya kalau misalnya yang miring ke kiri akan kesulitan untuk menarik ke kanan. Dan gerakan yoga dilakukan supaya kita bisa lebih seimbang antara kanan dan kiri. Dan kita ganti posisi. Taruh tangan kiri kita. Buang nafas, tangan di samping pinggang, dan kita rasakan torso bagian kanan hingga ke pinggang kita tertarik. Kedua pinggul tidak terangkat, tetap pada matras. Keduanya tetap balance, dan exhale. Gerakan ke kanan dan ke kiri ini bisa dilakukan sebanyak masing-masing sisi 3 kali. Sekarang kita ke selanjutnya, yaitu saya miring ke arah kanan. Gerakan forward bending Paschimottanasana. Luruskan kaki dan panjangkan. Tarik nafas. Kita rasakan punggung kita memanjang. Buang nafas. Semakin kita panjangkan. Mungkin ada yang tangan kanan dan tangan kirinya ini tidak sama posisinya karena kemiringan yang berbeda. Tidak apa-apa, tarik nafas. Buang nafas, kempiskan perut. Usahakan punggung kita tetap lurus, gapai jari-jari kaki kita. Dan untuk yang memang merasa kesulitan dan tidak nyaman, boleh kita tekuk lututnya, tarik. Karena untuk yoga terapi tidak disarankan untuk memberi stres yang berlebihan pada tubuh. Jadi boleh ditekuk sedikit dan kita panjangkan tulang punggungnya. Tulang ekor kita dipanjangkan. Lalu naik ke pinggang sampai ke punggung bagian atas. Tarik nafas, buang nafas. 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 Lihat dulu ke depan. Panjangkan tangan, angkat, release. Kita tarik nafas lagi. Kita lakukan pengulangan. Exhale. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Panjangkan punggung kita. Bahu tetap di bawah, jangan diangkat. Tarik nafas, buang nafas, angkat lagi, luruskan kaki. Inhale, kita sekali lagi. Kita panaskan tubuh dengan melakukan gerakan forward bending. Tarik nafas. Saat tarik nafas, punggung dan rongga dada kita kembangkan. Saat buang nafas, sebaliknya, perut kita masukkan ke dalam, rongga dada kita kempiskan. Jadi ada pergerakan juga di bagian dada dan perut. Inhale. Exhale. Oke, sekarang boleh luruskan tangan dan kaki, luruskan punggung. Boleh kita silang sekarang kakinya dan masuk ke step berikutnya, cat cow pose. Tapi sebelumnya kita lakukan table pose. Perhatikan tangan dan bahu kita sejajar lurus, kanan dan kiri, dan lutut juga sejajar lurus dengan pinggul. Inhale. Exhale. Panjangkan dagu kita ke atas dan panjangkan tulang ekor ke belakang.
tulang belikat atau skapula kita dekatkan posisinya. Jadi bisa terlihat punggung kita melengkung ke arah bawah. Inhale, exhale. Sebaliknya, kita tarik dagu kita ke arah dada, tulang belikat atau skapula menjauh, perut kita tarik ke dalam sehingga tulang punggung kita membentuk suatu lengkungan ke atas. Oke, sekarang kita lakukan lebih cepat. Inhale, exhale. Inhale, exhale. inhale, Exhale. inhale, exhale. Cat cow pose ini suatu gerakan yang sangat bagus dan saya favoritkan untuk menghilangkan ketegangan pada tulang punggung dari bagian bahu hingga ke tulang ekor. Karena dalam melakukan cat cow pose ini, tulang punggung kita stretch, memanjang. Exhale. Dan otot perut kita tetap aktif. Oleh karena itu ini merupakan suatu gerakan yang disarankan sebelum melakukan pada gerakan-gerakan yang membutuhkan stretching pada tulang punggung berikutnya. Inhale. Exhale. Saya angkat. Adho Mukha, Dondo. Sudah pernah melakukan ini sebelumnya? Angkat hips dulu lebih tinggi ke arah langit dan kemudian kita turunkan perlahan heels atau tumit sehingga stretch bagian betis. Tidak hanya betis, tulang punggung pun stretch lurus. Jadi kunci dalam melakukan Adho Mukha ini adalah tulang punggung kita lurus. Jadi kita press bahunya ke bawah, tarik nafas, buang nafas. Gerakan ini merupakan full stretch di bagian tubuh bagian belakang dari punggung, paha belakang hingga betis. Inhale, exhale, inhale, exhale. Tarik nafas, buang nafas, lalu kita posisi plank. Kembali lagi Adho Mukha. Buang nafas, posisi plank. Mengapa gerakan ini bisa membantu skoliosis? Karena ini merupakan suatu gerakan yang dapat membantu menguatkan otot-otot perut. Pada penderita tulang belakang, kita membutuhkan beban tulang punggung kita ini sedikit berkurang dan otot perut kita membantu untuk mengurangi beban pada tulang belakang. Jadi, yang memiliki masalah punggung sebaiknya latihan untuk menguatkan otot perut dan pinggul. Inhale, exhale. Kita kembali ke table pose. Boleh istirahat sejenak. Kita ke child pose atau balasana. Panjangkan kedua tangan kita ke depan seperti istirahat, tapi sebenarnya ini merupakan stretch aktif. Inhale, exhale. Kita turunkan lagi bokong kita di atas heels, tulang ekor kita mendekati pelvis. Inhale, exhale. Sedangkan bagian bahu dan upper body kita tertarik mendekati bagian lengan. Inhale, exhale, inhale, exhale. Tetap bernafas, tarik nafas,
buang nafas. Sekarang kita angkat tangan kiri, kita masukkan ke dalam. Lihat ke arah kanan, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Inhale, exhale. Kita taruh lagi kedua lengan kita, panjangkan. Tarik nafas, buang nafas. Sekarang ganti, tangan kanan kita yang kita masukkan ke arah kiri, lihat ke arah kiri. Tarik nafas, buang nafas. Jangan lupa, jangan tegang, rasakan posisi ini. Inhale, exhale, inhale, exhale. Kita bernafas, tarik nafas, buang nafas, kembali ke depan. Biarkan sejenak istirahat, tangan kita taruh di belakang. Inhale, exhale. Kita panjangkan tulang punggung kita, tarik tangan kita ke atas. Kembali, turunkan tangan, table pose. Mundurkan lagi. Lutut kita ke belakang. Posisi plank. Inhale, exhale. Kita luruskan lagi. Kembali kita plank. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh istirahat. Dan kemampuan setiap orang berbeda-beda. Boleh diperbanyak lagi 20, 30 detik. Hingga mungkin kalau yang sudah terbiasa bisa 1 menit dan 2 menit. Atau dilakukan pengulangan. Sekarang saya luruskan, turunkan dada. Oke, kaki kita rapat. Sekarang saya taruh kedua lengan dan siku tangan di sisi kanan dan kiri di samping dada. Inhale, exhale. Oke, ini sphinx pose. Sphinx pose ini memberi lengkungan natural pada lower back. Inhale, exhale. Kuncinya kaki kita ini engage, betis kita merapat. Tarik nafas, buang nafas. Tekan lagi lower back kita ke bawah. Inhale, exhale. Untuk mempermudahnya sekarang kita dorong posisi kobra atau bhujangasana dan sedikit tekuk siku tangan. Lihat ke depan, bahu turunkan ke bawah, dada dorong ke depan. Inhale, exhale. Bisa terasa lower back kita sedikit tertekan. Inhale, exhale. Oke, kembali ke sphinx pose. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Oke, sekarang kita angkat lagi. Naikkan adu muka. Tarik nafas, buang nafas. Angkat kaki kanan, tekuk, dorong di antara kedua tangan. Oke, sekarang kita luruskan kedua kaki, cium lutut, angkat. Sekarang Trikonasana. Tarik nafas, buang nafas. Kita dorong dulu ke arah kanan, seolah-olah menggapai sesuatu di depan. Kaki tetap lurus. Inhale,
exhale, turunkan lengan kita ke bawah. Lihat jari-jari tangan kiri kita. Boleh dibantu dengan blok supaya kondisi punggung buat yang masih belum terlalu fleksibel, jadi punggungnya tidak membungkuk ke bawah atau kakinya tidak cenderung untuk menekuk. Jadi bisa dibantu dengan blok. Inhale, exhale. Kita buka lagi bahu kanan dan kiri. Lihat jari-jari tangan. Trikonasana, dorong ke arah samping. Oke, jadi perlahan bagian sisi tubuh kiri kita tertarik. Sekarang kita pindahkan tangan kanan. Oke, lihat bukan sikut tangan, ini lutut. Jadi lututnya sudah menekuk, kaki yang di belakang tetap lurus. Sekarang kita taruh tumitnya dalam keadaan rapat dengan matras. Inhale, exhale, angkat. Boleh berdiri sebentar, turun lagi. Ini warrior pose. Kuncinya adalah hipsnya square. Inhale, exhale, panjangkan lagi lengan kita ke atas, panjangkan punggung, tarik nafas, buang nafas, warrior 2. Oke, luruskan lagi. Inhale, exhale, turunkan. Dan sekarang saya pindah ke arah kiri. Tarik nafas, buang nafas. Kedua kaki tetap lurus. Inhale, exhale, angkat. Trikonasana. Sekarang pindah sisi, masih gerakan yang sama. Inhale, exhale, luruskan. Gapai sesuatu yang ada di depan, seolah-olah kita ingin menggapai yang di depan. Inhale, exhale. Sekali lagi bisa dibantu dengan blok supaya posisi punggung kita tidak jatuh ke bawah. Inhale, exhale. Tarik nafas, buang nafas. Lihat jari-jari tangannya. Tarik nafas, buang nafas. Dan sekarang kita dorong ke arah kiri. Turunkan perlahan. Tekuk lututnya yang bagian kiri, kaki kanan tetap lurus. Sekarang kita taruh tumit. Inhale. Saya mundurkan. Exhale. Saya panjangkan lagi. Tarik nafas, buang nafas, buka. Warrior 2. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Turunkan lagi tangan kiri, tangan kanan, berjalan lagi ke arah kanan. Bisa lakukan posisi kanan dan kiri masing-masing 3 set. Sekarang kita lanjut ke posisi berikutnya. Inhale, exhale. Kaki kanan dan kiri kita sudah kembali sejajar, dan kedua lengan kita kembali sejajar. Kembali ke posisi down dog. Stretch bagian punggung kita. Inhale, exhale, jinjit dan turunkan. Kembali child pose.
Relax dulu kedua lengan kita. Inhale. Exhale, dorong lagi bokong kita ke belakang. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Inhale. Exhale, lihat ke depan, panjangkan. Dan silangkan kaki. Boleh peluk dulu dua kaki kita. Tarik nafas, buang nafas. Tegakkan lagi punggung dengan memeluk lutut kita. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Sekarang boleh direbahkan tulang punggungnya. Gimana rasanya? Lebih enak ya. Istirahat setelah tadi punggung kita tarik, kita lengkungkan. Sekarang kita istirahatkan pada matras. Gerakan selanjutnya penguatan pada pinggul, karena pinggul kita juga memerlukan kekuatan untuk dapat menopang tulang punggung kita. Inhale, exhale. Angkat pinggulnya lebih tinggi lagi. Tarik nafas, buang nafas. Jari-jari kaki kita jangan ke arah luar, tapi lurus ke depan. Inhale, exhale. Boleh juga dibantu disanggah pinggangnya. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Perlahan kita turunkan. Oke, sekarang kita move pinggul kita ke atas dan ke bawah. Tarik nafas, buang nafas, release. Inhale, exhale, angkat, maksimalkan, release. Inhale, exhale, angkat, squeeze pahanya, release. Inhale, exhale, angkat, squeeze dan tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turun. Ya, sekarang kita luruskan kaki kita ke atas. Kita aktifkan lagi hamstringnya. Inhale, exhale, turun perlahan, dan kita masuk ke shoulder stand atau sarwangasana. Posisi ini sangat baik untuk tulang punggung. Akan tetapi jika teman-teman mempunyai masalah pada bahu, hindari posisi ini. Dan mungkin jika kesulitan untuk penyangga, bisa dilakukan dekat dengan wall, tembok. Jadi bebannya bisa dibantu untuk ditahan di tembok. Inhale, exhale, lihat jari-jari kakinya. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Saya turunkan sejenak. Halasana. Dan kembali ke posisi shoulder stand. Nafasnya mungkin disebut nafas ujjayi, seperti mendengkur, karena memang tertahan. Oke, boleh istirahat. Turunkan perlahan-lahan pinggulnya. Boleh dipeluk.
back kita ke kanan dan ke kiri. Saya rolling ke kanan dan ke kiri. Oke, ke depan dan belakang. Oke, kembali turunkan. Sekarang kita miringkan tubuh kita ke kanan, tapi lihat ke kiri. Rileks bagian bahu dan lengan. Tarik nafas, buang nafas. Sekarang ganti. Miringkan ke arah kiri, Suptama Sendrasana. Gerakan ini bagus untuk rilis bagian sisi tubuh kanan dan kiri, dan juga bagian lower back. Gerakan twisting membantu untuk menyehatkan tulang punggung kita. Tarik nafas, buang nafas. Oke, sekarang kita masuk ke relaksasi. Boleh dibantu disanggah dengan blok di bagian punggungnya. Oke, inhale senyamannya, bisa juga taruh di pinggang. Tarik nafas, buang nafas. Boleh pejamkan mata supaya lebih memaksimalkan lagi kesadaran kita pada nafas masing-masing dan merasakan apa yang dirasakan tubuh. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas yang dalam, buang nafas, kempiskan perut. Tarik nafas lagi, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas, kempiskan perut. Tarik nafas, buang nafas. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, buang nafas, rilis. Kembali ke posisi duduk. Gimana rasanya buat teman-teman yang sudah mencoba? Kalau misalnya merasa masih kok nggak nyaman ya, wajar karena kondisi tubuh setiap orang kan berbeda-beda, apalagi yang baru pertama kali mempraktekannya. Kondisi skoliosis pada setiap orang juga beda-beda, jadi tidak bisa disamakan satu dan yang lainnya. Jadi saya menyarankan untuk berkonsultasi dulu pada dokter apakah teman-teman sudah aman untuk melakukan latihan. Kalau ada teman-teman ada yang ingin memberi permintaan untuk tema yoga berikutnya, boleh tulis di tab komen. Jangan lupa untuk like dan subscribe Fit One. Tetap sehat selalu. Namaste.